Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Tawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Unzah, yakni Bapak Dr. Aziz Abdul Wahab BAMAG, dan juga Bapak Dr. Muhasan Firgor Mutakin sebagai Bapak dosen pengampu mata kuliah TIK kelas D MTI. Baik, perkenalkan, nama saya Rizminda Septiana dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan satu topik yang mana di era sekarang, di era digital sekarang itu sangat krusial dan sangat penting di kehidupan kita sehari-hari, yaitu teknik informasi dan komunikasi. Baik teman-teman, dalam dunia digital saat ini kalian gak luput dari 3 hal. Nah, di sini saya sudah membuat peta konsep dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, gak luput dari 3 hal itu maksudnya apa sih, Kak? Nah, yang pertama itu ada teknologi, yang kedua ada informasi, dan yang ketiga ada komunikasi. Kenapa kita gak luput dari 3 hal tersebut dalam dunia digital saat ini? Karena saya berikan satu contoh yang sangat adalah di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, kita mempunyai smartphone nih. Lalu kita dapat berita atau dapat berita jadwal pelajaran. Lalu juga kita mendiskusikannya di grup WhatsApp kita. Nah, tanpa kalian sadari, dari saya memberikan contoh barusan itu saya sudah menghadirkan 3 hal tersebut. Di antaranya ada teknologi, ada informasi, dan komunikasi. Nah, letaknya di mana aja? Nah, letaknya di saya menyebutkan tadi kita menggunakan smartphone. Nah, smartphone ini sebagai teknologinya, sebagai alatnya. Nah, lalu kita mendapatkan berita, otomatis kita mendapatkan informasi. Seperti itu. Lalu juga kita setelah mendapatkan informasi, setelah mendapatkan berita berupa jadwal pelajaran tadi, kita mengkomunikasikannya di grup WhatsApp. Nah, disitulah kita mulai komunikasi seperti itu. Nah, sangat gampang banget kan untuk memahami TIK di kehidupan sehari-hari. Oke, kalian harus tahu terlebih dahulu definisi dari satu persatu 3 hal tersebut. Yang pertama ada teknologi, yang dimana teknologi ini kumpulan teknik, keterampilan, metode, dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa, serta dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, katakanlah teknologi ini sebagai alatnya, sebagai alat kita untuk berkomunikasi, sebagai alat kita untuk mengirim berita, mengirim pesan, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada informasi. Nah, informasi ini definisinya adalah sekumpulan data, fakta, atau pesan yang telah diproses, diolah, dan diorganisir sehingga memiliki makna, nilai, dan kegunaan bagi pemiliknya. Jadi, kalian jika ingin memberikan berita, menerima informasi atau membagikan informasi, itu harus ada etikanya juga. Nah, jadi kalian gak asal menerima berita atau mengirim berita, dilihat terlebih dahulu, dipilah terlebih dahulu, apakah berita ini benar-benar real. Nah, kan banyak nih sekarang yang berita-berita yang hoax seperti itu. Jadinya kalian menerima informasi harus pintar-pintar, harus mempunyai etika juga dan mengirim informasinya tersebut. Seperti itu. Terus yang ketiga ada komunikasi. Apa definisi komunikasi tersebut? Yaitu proses pertukaran pesan, informasi, ide, atau perasaan ke 2 orang atau lebih. Jadi, kebanyakan nih di suatu organisasi yang saya temui itu banyak konflik tentang miskomunikasi. Karena apa? Mereka sudah mempunyai teknologi, sudah mempunyai informasi, sudah mendapatkan informasi, tapi mereka kurang komunikasinya, seperti itu. Jadi banyak banget yang saya temui di organisasi-organisasi itu komunikasinya, konflik komunikasinya, miskomunikasinya itu sangat
ini sangat luas gitu. Jadinya agar kita menghindari dari miskomunikasi tersebut, kita bisa solusinya itu setelah kita mendapatkan informasi, kita langsung komunikasikan. Kita dapat informasi baru, langsung komunikasikan, seperti itu. Jadinya kita nggak miskom gitu. Kadang kan kita dapat informasi, oh nanti aja deh dulu dikomunikasikannya gitu kan. Jadinya akhirnya terjadi miskomunikasi gitu. Terus kenapa saya mengucapkan teknologi informasi dan komunikasi itu penting? Nah, itu karena ada tujuan dan manfaatnya juga. Seperti itu. Kenapa kita harus butuh ini semua? Itu ada tujuan dan manfaatnya. Seperti itu. Yang pertama nih, jaringan informasi itu sangat cepat sekarang. Nah, dulunya kita ingin tahu nih berita dari luar negeri, itu masih menunggu koran pagi. Nah, sekarang kita ingin tahu informasi dari luar negeri itu sudah bisa cari di portal berita atau Twitter. Itu kita sudah tahu detik ini juga. Nah, itu yang dimaksud dari teknologi canggih saat ini. Nah, yang kedua itu kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Jika kita ingin nih kursus di mana aja, tapi yang dosennya atau gurunya itu ada di luar kota atau misal ada di Jakarta, kita bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, meskipun kita tidak pertemuan tatap muka, tapi kita bisa pembelajaran jarak jauh ini bisa efektif dan efisien juga. Karena apa? Karena sesuai dengan teknologinya, teknologi apa yang kita gunakan seperti itu, dan keseriusan kita untuk pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, setelah saya menjelaskan dari teknologi informasi komunikasi serta tujuan dan manfaatnya, nah di dalam proses ini kita juga membutuhkan yang namanya alat. Nah, sebagai yang saya gambar di sini, alat-alat ini, kalian bisa lihat kita setelah memproses semua ini kita membutuhkan alat-alatnya. Yang pertama ini ada CPU, terus ada monitor, ada mouse, dan juga keyboard. Lalu apa Kak fungsi dari alat-alat tersebut? Nah, yang pertama ada CPU. Katakanlah CPU ini sebagai otaknya. Kenapa saya bilang otak? Karena jika CPU ini nggak ada atau CPU-nya mati, error, otomatis kita nggak bisa berbicara kepada komputer. Kita nggak bisa menggunakan mouse, keyboard, dan monitor. Kita nggak bisa lihat hasil karya kita seperti itu. Terus yang kedua nih ada mouse sama keyboard. Nah, mouse dan keyboard ini artikanlah sebagai inputnya, sebagai alat bicara kita kepada komputer, kepada monitor gitu. Nah, kita bisa meluapkan ide-ide kita di keyboard, apa yang kita mau kita bisa lakukan di keyboard, lalu kita bisa mengarahkan menggunakan mouse seperti itu. Kita mau mengerjakan tugas, mau mengeluarkan ide apa yang kita mau gitu, kita bisa bicara melalui keyboard dan mengarahkan melalui mouse. Nah, hasil akhirnya gimana cara kita melihat tugas kita, gimana cara kita melihat ide-ide yang telah kita karyakan, nah itu ada di sini, ada di monitor. Nah, fungsinya monitor ini bisa melihat ide karya kita yang sudah dikerjakan seperti itu. Jadi kesimpulannya, dari selesai pembahasan dari awal hingga akhir itu CPU, alat-alat komunikasi seperti CPU, monitor, mouse, dan keyboard itu hanyalah barang mati tanpa adanya informasi, tanpa adanya teknologi dan informasi yang digunakan seperti itu. Nah, semuanya ini hanya tujuannya satu, yaitu mempermudah kita agar kehidupan kita lebih produktif. Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.